Melanjutkan cerita dari film Narnia, kali ini kisah dimulai di sebuah kerajaan. Seorang bernama Pruna Prismia telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Karena hal itu, Jenderal Grozel melaporkan pada tuannya, ialah suami dari Pruna Prismia bernama Miras, kalau anaknya adalah seorang laki-laki, dan Grozel pun langsung diberikan perintah olehnya. Sedangkan di ruang lain, Profesor Cornelius membangunkan Pangeran Caspian dan mengajaknya untuk segera pergi karena bibinya telah melahirkan seorang anak laki-laki yang artinya hal buruk akan menimpanya. Ternyata benar, Miras berencana membunuh Caspian agar tahta di kerajaan ini bisa dia rebut, dan akhirnya Caspian disuruh oleh Cornelius untuk pergi ke hutan karena pasukan di sini tidak ada yang berani ke sana. Caspian terus berlari ke dalam hutan agar bisa lolos dari kejaran Grozel dan pasukannya, tapi setelah terjatuh, Caspian langsung melihat keadaan sekitar, namun dia dikagetkan dengan dua kurcaci yang membawa senjata. Tapi karena melihat kalau Caspian membawa trompet milik Susan dan pasukan dari Grozel mendekat, akhirnya kurcaci itu menghadapinya sendiri dan ya, adegan pun tiba-tiba berpindah pada Lucy yang hampir tertabrak mobil. Tak jauh dari sana, Susan yang sedang membaca koran, dia pun didekati oleh laki-laki yang kurang menarik, namun Lucy pun datang dan memberitahunya kalau Peter sedang terlibat dalam perkelahian. Tak ingin melihat kakaknya digulung sendiri, Edmund langsung datang membantunya. Mereka dipisahkan oleh satpam di sana dan Peter menjelaskan kalau dia bukanlah yang memulai duluan, tapi tiba-tiba menyadari kalau mereka sudah dipanggil lagi ke dunia Narnia, akhirnya mereka semua melampiaskan rasa rindunya dan bersenang-senang. Lalu saat melihat keadaan istana, mereka pun merasa heran kalau sekarang hanya tinggal reruntuhan saja dan entah berapa lama mereka sudah meninggalkan Narnia. Sedangkan di kerajaan lain, Miras yang melihat kalau anak buahnya sudah kembali, dia pun langsung menghampirinya dan Grozel langsung menunjukkan sesuatu padanya. Lalu di atas, para dewan yang sedang melakukan rapat karena Pangeran Caspian menghilang. Dengan seenak jidatnya, Miras masuk dan dia pun mendapat kritikan karena setelah raja meninggal, perilakunya seolah menjadi raja. You were otherwise occupied on the very night your wife has blessed you with the rightful heir to the throne. Namun sebagai penipu yang handal, Miras langsung berbicara di depan semua orang kalau Pangeran Caspian telah diculik oleh bangsa Narnia, yang membuat semua orang di sana tidak percaya kalau bangsa Narnia hanyalah dongeng belaka. Namun Miras pun langsung membawa buktinya. Kurcaci ini bernama Trumpkin dan Miras langsung menjadikannya kambing hitam agar semua orang dapat mempercayainya. I will find Prince Caspian and finish. Kembali pada Peter dan kawan-kawan, mereka pun membuka sebuah pintu rahasia yang ternyata membawa mereka semua ke tempat kotak penyimpanan saat mereka semua menjadi raja dan ratu Narnia waktu dulu.
so tall. Tidak jauh dari sana, para prajurit ini mendayung perahu mereka ke tempat yang lumayan cukup jauh untuk membuang Trumpkin, tapi di saat yang bersamaan Peter dan kawan-kawan mereka datang ke sana untuk menghentikannya dan... Bukannya berterima kasih, Trumpkin malah memarahi mereka dan merasa aneh kalau mereka tidak mengetahui tentang kaum Tamrin yang menangkapnya. Namun saat diperhatikan pedangnya, Trumpkin menyadari kalau mereka semua adalah raja dan ratu Narnia terdahulu. Namun untuk membuktikannya, Peter menyuruhnya bertarung bersama Edmund. Oh, you're all right. One worked after all. Kita beralih pada Caspian. Ternyata dia diselamatkan oleh kurcaci bernama Nikabrik dan seekor luwak, namun karena takut dia pun ingin kabur. It's not the boy's fault. Stop! Stop! No! No, no! Hold it! Hold it! Killed him when we had the chance. You... Enough, Nickabrick! Setelah tenang, akhirnya Caspian mengenalkan dirinya kalau dia adalah seorang pangeran, namun sayangnya dia harus kabur karena pamannya selalu menginginkan tahtanya di kastil itu. Dan saat akan pergi, Caspian ditanyai apakah dia tahu sebenarnya benda apa ini. Adegan pun beralih ke dalam kerajaan. Di sana Miras tiba-tiba mendatangi Cornelius sambil membawa sebuah busur dari pasukan Narnia yang ditemukan dari salah satu prajuritnya yang mengejar Caspian. Karena merasa curiga kalau Cornelius sudah terlibat menolong Caspian kabur, akhirnya dia pun ditangkap. Melihat hal itu, Sopespian berbicara pada Glozell kalau Miras bisa membahayakan siapapun dan dia juga memberitahunya kalau Glozell harus cermat dalam memilih teman. Lalu di tempat lain mereka yang berlabuh di suatu tempat, Lucy yang melihat kalau ada seekor beruang di sana, dia pun mencoba untuk berbicara padanya. Namun, Don't move, Your Majesty. Stay away from her! ya, mereka semua merasa aneh kalau beruang itu sangat ganas dan bahkan tidak berbicara, dan Trumpkin memberitahunya kalau selama ini mereka sudah diperlakukan seperti hewan bodoh yang akhirnya dia menjadi seperti ini. Place than you remember. Kembali ke Caspian, mereka yang sedang berjalan untuk menemui para kaum Narnia, tiba-tiba para pasukan Miras muncul dan menyerang mereka. Tapi... You are a mouse. ya, mereka semua dibantai oleh tikus prajurit ini dan karena Caspian yang telah meniup trompet itu, dia pun akhirnya dibawa ke tempat bangsa Narnia berada. Is the reason we have gathered. What? Sedangkan di tempat lain, Peter dan kawan-kawan mereka sampai di bukit yang dulu pernah mereka seberangi. Namun sayangnya keadaannya sudah berubah dan Lucy pun tiba-tiba melihat Aslan yang dimana mereka semua tidak melihat apa-apa. Do you see him now? Malam hari tiba, Caspian pun dikelilingi oleh para kaum Narnia di mana mereka semua meminta pertanggungjawaban karena ulah bangsanya. Kaum Narnia sekarang menjadi terbuang dan jumlahnya juga sedikit. Namun karena status Caspian adalah seorang pangeran yang memiliki hak penuh atas tahtanya, dia pun berjanji jika mereka membantunya maka perdamaian di antara Tamrin dan Narnia akan terjadi. Offer you our swords. Our lives, unreservedly.
Lalu keesokan harinya di tempat lain, Peter dan kawan-kawan yang melihat kalau jumlah musuh sangat banyak dan sedang menebang pohon untuk dijadikan sebuah jembatan penyeberangan. Akhirnya Peter mengajak mereka semua kembali ke tempat di mana Lucy melihat sosok Aslan. Tapi Didn't think I saw him like. Here. ya, karena tidak ada Aslan, mereka pun akhirnya istirahat. Lalu keesokan paginya Lucy yang bangun lebih dulu daripada yang lain. Dia pun mencoba untuk berkeliling sendirian. Lalu di tengah jalan Lucy juga bertemu dengan roh pohon yang sudah lama sekali tidak terlihat. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memanggil namanya dan... ya, sayangnya semua itu hanya mimpi. Namun Lucy yang masih menganggap kalau itu adalah sebuah gambaran yang akan terjadi, dia pun kembali menelusuri hal serupa yang ada di dalam mimpi. Namun... Lucy langsung menghentikan pertarungan mereka dan Peter pun menyadari kalau dia adalah Pangeran Caspian. Sedangkan Caspian yang melihat pedangnya pun langsung menyadari kalau Peter adalah Raja Agung Narnia. Akhirnya mereka semua pergi bersama. Mereka semua akan tinggal di dalam piramida ini di mana para pasukan Narnia akan mempersiapkan semua kebutuhan persenjataan dan Caspian pun menunjukkan pada mereka semua kalau tempat ini adalah batu pengorbanan yang kini sudah terlihat sangat berbeda. Karena pasukan Mira sudah mengetahui keberadaan mereka, akhirnya Peter dan kawan-kawan melakukan rapat yang dimana karena posisi dan jumlah mereka saat ini sangat tidak menguntungkan, akhirnya mereka semua akan menyerang markas musuh saat malam hari. Yes! Caspian langsung membuka borgol Cornelius dan menyuruhnya untuk segera pergi karena Caspian akan membalaskan dendam atas perbuatan Miras kepada ayahnya. Caspian mendesaknya untuk mengakui apakah ayahnya sudah dia bunuh dan akhirnya Miras mengakuinya kalau kakaknya sudah dia bunuh yang membuat istrinya pun kaget mendengarnya dan karena Miras memanipulasinya akhirnya istrinya refleks menembak Caspian. Karena alarm sudah berbunyi, akhirnya mereka diberikan kode Morse untuk menyerang kastil.
Tapi karena kalah jumlah dan pintu gerbang yang sedang ditahan agar tidak tertutup, Peter pun langsung menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Tapi sayangnya sebagian besar dari pasukannya terjebak di dalam sana yang dimana karena tidak ada pilihan lain mereka pun mengorbankan diri agar raja dan ratu mereka selamat. Sesampainya di sana dengan penuh rasa sedih dan frustasi, Peter pun menyalahkan Caspian karena ulahnya yang di luar rencana pasukan mereka menjadi tewas dan mereka pun sempat hampir beradu pedang. Namun daripada memperkeruh suasana, pasukannya lebih memprioritaskan korban yang masih bisa diselamatkan. Thank you. Sedangkan di tempat Miras, dia pun akhirnya diangkat menjadi raja dan tanpa basa-basi dia langsung menggerakkan para pasukannya ke tempat Peter dan kawan-kawan berada. Kembali pada Caspiana, Brick mendatanginya dan mengajaknya untuk bertemu dengan kedua temannya dan karena mereka menjamin kematian dari Miras, bahkan lebih makhluk ini langsung membacakan mantra padanya. Wait. Ya, ternyata mereka adalah pengikut dari penyihir putih di mana satu tetes darah dari manusia bisa membebaskannya dari segel itu dan Caspian pun dipaksa untuk melakukannya. Peter dan kawan-kawan datang dan langsung menghadapi mereka. Ya, kali ini dia mencoba mempengaruhi Peter untuk membebaskannya, namun... Penyihir putih sekali lagi berhasil dikalahkan, namun di luar para pasukan Miras sudah datang dengan jumlah yang sangat besar. Karena hal itu mereka akan mengirim Lucy dan Susan ke dalam hutan dengan harapan mereka dapat menemukan keberadaan Aslan. Sedangkan Caspian memberinya ide kalau Miras adalah orang yang sangat menghargai tradisi di mana dia akan meladeni ajakan duel 1 lawan 1. Perhaps they intend to surrender. Akhirnya Edmund dikirim ke tempat Miras dan di sana dia membacakan surat tantangan 1 lawan 1 padanya. Namun Miras yang sempat mencari alasan agar tidak menerima tantangan tersebut, para bawahannya pun akhirnya mendesaknya untuk menerima tantangan itu. The chance to show the people. Sedangkan di tempat lain ternyata Susan dan Lucy sudah diikuti oleh para pasukan dari Miras dan karena agar misi pencarian ini tidak gagal, Susan pun menyuruh Lucy untuk pergi sendiri.
Sure you don't need that horn? Karena melihat Susan yang kembali dibawa oleh Caspian, mereka pun akhirnya beristirahat selama 3 menit. She got through with a little help. Peter berterima kasih pada Caspian dan meminta Susan untuk segera naik ke atas karena Peter tidak yakin kalau Miraz bersama pasukannya akan menepati janji mereka. Istirahat selesai dan mereka pun bertarung kembali. Miraz yang terpojok, dia langsung meminta untuk istirahat kembali, tapi ya, si pecundang ini berhasil dikalahkan, namun Peter langsung memberikan kesempatan ini pada Caspian karena dialah yang berhak atas kerajaannya dan Caspian tidak ingin menjadi pembunuh seperti dirinya dan lebih memilih untuk membantu kaum Narnia mendapatkan kebebasan mereka. Tapi Sopespian langsung menusukkan busur itu padanya dan langsung memfitnah para bangsa Narnia yang akhirnya pertempuran pun harus terjadi. Face your team! Face! Tuan Stalma! Sedangkan di tempat lain, Lucy yang masih dikejar-kejar oleh pasukan Miraz pun akhirnya Aslan. ya, ternyata itu adalah Aslan dan saat Lucy menanyakan mengapa dia tidak datang membantu, Aslan hanya menjawab kalau sesuatu tidak akan terjadi dengan cara yang sama dan mereka pun langsung bersiap-siap. Saat Caspian terpojok, Glozell pun tidak ingin membunuh raja sejatinya, namun
Sopespia bersama pasukannya kocar-kacir melihat para pohon itu membantu mereka dan dia pun menarik pasukannya untuk menuju jembatan. Tapi melihat kalau di depan sana hanya ada seorang gadis dan seekor singa, mereka pun langsung menyerangnya dan... Ya, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh bangsa Narnia dan Caspian pun sudah mendapatkan tahtanya kembali. Lalu keesokan paginya semua rakyat berkumpul di depan pohon dekat pemukiman penduduk di mana Caspian dan Aslan memberikan pidato kalau di sini adalah tanah milik bangsa Narnia, namun bagi penduduk yang ingin tinggal di sini dengan damai itu sangat dipersilahkan. Pirates run aground on an island. Sedangkan yang ingin kembali ke tanah asli mereka, Aslan akan mengirimkannya melalui portal ajaib di pohon ini dan ternyata Glocel bersama bibinya mereka akan pergi ke sana. Semua orang yang melihat itu kaget dan bahkan sampai ada yang menyebutnya kalau mereka sudah dibunuh, namun Peter bersama saudaranya akan menunjukkan kalau hal itu tidak benar dan mereka pun mengucapkan perpisahan. Susan pun langsung pada Caspian karena sepertinya dia tidak akan kembali lagi ke Narnia. Ya, seperti biasa mereka kembali lagi di hari yang sama saat mereka sedang berada di stasiun dan cerita pun tamat.